Aku meminum segelas, ketenangan, dari ibu mertuaku demi menjaga keluarga. Tak tahu racun itu akan membuka mataku tentang suami yang tak pernah melindungiku. Dan sebuah pesta mewah yang berubah menjadi awal runtuhnya segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ratih berdiri di balik jendela kaca besar ruang kerjanya, memandangi lobi hotel yang masih lengang di pagi hari. Cahaya matahari memantul di lantai marmer yang bersih, hasil kerja bertahun-tahun yang tak pernah benar-benar ia ceritakan pada siapapun. Ada rasa tenang yang biasanya ia rasakan setiap pagi, perasaan memiliki, mengendalikan, dan bertanggung jawab penuh. Namun pagi itu berbeda. Tenang itu retak, digantikan oleh rasa lelah yang tak sempat bernama. Permintaan itu masih terngiang di kepalanya. Cuma pakai hotelmu saja, Ratih. Sekali ini. Kalimat Arman semalam terdengar sederhana, hampir lembut. Tapi Ratih tahu, di balik nada itu, ada harapan yang tak memberi ruang penolakan. Ia menarik napas panjang ketika pintu ruangannya diketuk tanpa menunggu jawaban. Ratih, kamu di sini? Suara Bu Sulastri terdengar lantang, lebih seperti pengumuman daripada sapaan. Wanita itu masuk dengan langkah pasti, membawa map tebal dan ekspresi puas. Tatapannya berkeliling, seolah menilai ulang sesuatu yang sudah lama ia klaim dalam hati. Ibu. Ratih menoleh, tersenyum tipis. Ada yang bisa saya bantu? Kita harus segera bahas dekorasi pernikahan Maya, jawab Bu Sulastri sambil duduk tanpa dipersilakan. Aku sudah bicara dengan vendor langgananku. Mereka biasa pegang acara keluarga besar. Ratih mengangguk pelan. Keluarga besar, pikirnya. Bukan hotel Ratih, bukan bisnis Ratih. Selalu keluarga. Untuk vendor, Ratih mencoba menjaga nada suaranya tetap profesional. Hotel punya standar kerjasama. Nanti manajer kami. Ah, Doni itu, kan? Potong Bu Sulastri cepat. Nanti saja. Ini acara keluarga. Masa harus ribet aturan segala? Kata ribet itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Ratih menahan diri untuk tidak menjawab spontan. Ia menoleh ke arah pintu, berharap, entah mengapa, Arman muncul dan berkata sesuatu. Tapi suaminya tidak ada. Seperti biasa. Ia mengingat kembali malam sebelumnya, saat Arman duduk di sampingnya di sofa rumah mereka. Maya akan menikah. Tanggal sudah dekat. Gedung pernikahan mahal. Dan Hotel Ratih, hotel yang namanya terpampang besar di depan gedung, dianggap solusi paling masuk akal. Kamu kan pemiliknya, kata Arman waktu itu. Anggap saja kontribusimu sebagai kakak ipar. Ratih ingat ia diam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Bukan karena ia sepenuhnya setuju, tapi karena lelah berdebat. Lelah menjelaskan bahwa setiap keputusan bisnis punya konsekuensi. Lelah dianggap egois setiap kali ia mencoba menjaga batas. Aku setuju, katanya akhirnya semalam. Tapi tetap pakai sistem hotel. Arman tersenyum lega. Nah, gitu dong. Kembali ke ruang kerja, Bu Sulastri sudah membuka map dan mulai menyebutkan daftar permintaan. Tambahan ballroom, perubahan menu, akses penuh ke dapur, jam operasional yang diperpanjang. Semua disampaikan seperti instruksi, bukan diskusi. Ratih merasakan dadanya mengencang. Ibu, katanya pelan tapi tegas, beberapa hal ini perlu disesuaikan dengan kapasitas hotel. Kalau terlalu mendadak. Ratih, Bu Sulastri menyela sambil menghela napas. Kamu ini sekarang terlalu perhitungan. Dulu sebelum menikah sama Arman, kamu lebih luas. Kalimat itu membuat Ratih terdiam. Dulu. Selalu dulu. Seolah segala yang ia bangun setelah menikah bukan hasil kerja, melainkan perubahan sikap yang patut disesalkan. Ia menunduk sebentar, merapikan berkas di mejanya hanya untuk memberi jeda pada dirinya sendiri. Di dalam kepalanya, kenangan lain muncul. Saat ia pertama kali memutuskan membeli bangunan tua ini, saat semua orang meragukannya, saat ia bekerja hampir tanpa tidur. Tidak ada satupun dari mereka yang ada di sana. Aku akan minta Doni bertemu ibu nanti siang, kata Ratih akhirnya. Biar kita bahas detailnya bersama. Bu Sulastri tersenyum.
Senyum kecil yang tidak sampai ke mata. Ya sudah. Yang penting kamu ingat, ini pernikahan Maya. Jangan sampai mengecewakan keluarga. Setelah wanita itu pergi, ruangan terasa lebih sempit. Ratih duduk perlahan, menekan telapak tangannya ke meja. Ada dorongan untuk marah, untuk membela diri, tapi semua itu tertahan oleh satu perasaan yang lebih besar. Takut dianggap tidak tahu diri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman. Ibu cuma mau yang terbaik. Tolong sabar ya. Ratih menatap layar itu lama. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya. Tidak ada pengakuan bahwa ini hotel miliknya. Hanya permintaan agar ia kembali mengalah. Ia menutup mata sejenak. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang mulai berani bertanya. Sampai kapan? Ketika ia membukanya kembali, Ratih mengambil ponsel dan mengetik balasan singkat. Aku akan atur sebaik mungkin. Ia mengirimnya, meski ada rasa perih yang tertinggal. Bukan karena keputusan besar yang ia ambil, tapi karena ia tahu, setiap kali ia berkata ia tanpa batas, sesuatu dalam dirinya pelan-pelan hilang. Ratih berdiri dan berjalan ke jendela lagi. Di bawah sana, staf hotel mulai berdatangan, bersiap menjalani hari. Mereka bekerja untuknya. Mereka percaya padanya. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, Ratih bertanya dalam hati, apakah ia masih percaya pada dirinya sendiri, atau ia baru saja membuka pintu bagi sesuatu yang tak bisa ia kendalikan lagi. Ratih masih berdiri di dekat jendela ketika suara langkah Doni terdengar di koridor luar. Dampak percakapan kemarin belum benar-benar mengendap. Perasaan bahwa ia baru saja menyerahkan sesuatu yang penting tanpa sadar masih menggantung di dadanya. Pagi ini, ketenangan hotel tidak lagi memberinya rasa aman, melainkan pengingat bahwa setiap sudut gedung ini bisa diambil alih oleh orang lain atas nama keluarga. Bu Ratih. Doni masuk sambil membawa tablet dan beberapa lembar cetakan. Nada suaranya sopan, tapi ada kehati-hatian yang jelas terasa. Tadi pagi ada permintaan tambahan dari Ibu Sulastri. Langsung ke bagian operasional. Ratih menghela napas pendek. Permintaan apa lagi? Doni menatap layar tabletnya sejenak sebelum menjawab. Tambahan akses dapur utama untuk catering luar, perluasan area parkir tamu VIP, dan perubahan alur tamu di hari H, semuanya tanpa formulir resmi. Ratih menutup matanya sesaat. Tanpa formulir. Kata-kata itu terdengar kecil, tapi implikasinya besar. Risikonya? Tanyanya, meski sudah bisa menebak jawabannya. Keamanan makanan. Jawab Doni jujur. Kalau dapur utama dipakai pihak luar, standar kebersihan bisa terganggu. Parkir VIP juga berpotensi mengganggu akses darurat. Dan perubahan alur tamu mendadak. Kalau terjadi sesuatu, tanggung jawabnya ke hotel. Ratih mengangguk perlahan. Inilah yang ia takutkan sejak awal. Bukan soal uang atau reputasi semata, tapi tanggung jawab yang akan jatuh sepenuhnya ke pundaknya. Terima kasih sudah lapor. Jangan eksekusi apapun sebelum ada persetujuan tertulis dariku. Doni ragu sejenak. Masalahnya, Bu, Ibu Sulastri bilang ini sudah disetujui keluarga. Ratih tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip refleks daripada ekspresi. Hotel ini tidak dijalankan dengan persetujuan keluarga, katanya pelan. Tapi dengan prosedur. Beberapa jam kemudian, Ratih duduk di ruang rapat kecil bersama Arman. Suaminya datang dengan wajah lelah, dasi sedikit longgar, seolah pertemuan ini hanyalah gangguan di tengah hari yang lebih penting. Doni terlalu membesar-besarkan, kata Arman sebelum Ratih sempat membuka pembicaraan. Ini cuma pernikahan, bukan acara kenegaraan. Ratih menatapnya, mencoba mencari nada yang tepat. Ini hotel aktif, men. Kalau ada pelanggaran operasional, yang kena bukan keluarga kamu, tapi aku. Arman menghela napas keras. Kamu selalu lihat semuanya dari sisi bisnis. Kadang aku bingung. Kamu ini istri atau direktur hotel? Pertanyaan itu membuat Ratih terdiam. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tapi karena ia sudah terlalu sering menjawabnya, dengan cara yang tidak pernah didengar. Aku bisa jadi dua-duanya, jawabnya akhirnya. Dan dua-duanya penting. Arman menggeleng. Kamu terlalu kaku, Ratih. Ibu cuma minta sedikit kelonggaran. Masa iya kamu tidak bisa mengalah sekali ini? Sekali ini.
Kata-kata itu seperti pintu lama yang kembali terbuka, memperlihatkan kenangan yang selama ini ia tutup rapat. Saat awal pernikahan mereka, ketika Ratih menunda proyek penting demi menemani Arman ke acara keluarga. Saat ia memindahkan jadwal rapat demi makan malam bersama ibunya. Selalu sekali ini, yang ternyata berulang tanpa akhir. Aku sudah mengalah, kata Ratih. Suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. Aku setuju pakai hotel. Itu bukan hal kecil. Tapi caramu seolah-olah kita menumpang, balas Arman cepat. Padahal ini keluarga sendiri. Ratih merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Ia ingin berkata bahwa justru karena ini hotel miliknya, bukan milik keluarga, maka batas perlu dijaga. Tapi setiap kali ia membuka mulut, ia sadar betapa sendirinya ia di ruangan itu. Sore harinya, Bu Sulastri datang tanpa janji. Kali ini langsung ke lantai operasional. Ratih dipanggil oleh staf resepsionis, dan ketika ia tiba, ibu mertuanya sudah berdiri di tengah-tengah, dikelilingi beberapa karyawan yang tampak canggung. Kenapa permintaanku ditahan? Tanya Bu Sulastri tanpa basa-basi. Aku sudah bilang ini penting. Ratih menahan diri untuk tidak bereaksi defensif. Karena ada risiko, Bu. Aku perlu memastikan semuanya aman. Hotel ini berdiri karena keluarga kami juga, jawab Bu Sulastri tajam. Jangan bertingkah seolah kamu sendirian membangunnya. Kata-kata itu menghantam Ratih lebih keras dari yang ia duga. Ada dorongan untuk membela diri, untuk menyebutkan setiap malam tanpa tidur, setiap keputusan berani yang ia ambil sendirian. Tapi ia tahu, pembelaan itu tidak akan mengubah apapun. Ia hanya mengangguk singkat. Aku akan pertimbangkan. Tapi keputusan tetap di tanganku. Bu Sulastri menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. Baik. Tapi jangan sampai pernikahan Maya terganggu hanya karena kamu ingin terlihat berkuasa. Setelah ibu mertuanya pergi, Ratih kembali ke ruang kerjanya dengan langkah berat. Ia duduk dan menatap layar komputernya tanpa benar-benar melihat apapun. Di dalam dirinya, luka lama itu kembali terasa. Bukan luka karena diserang, tapi karena tidak pernah dibela oleh orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Arman. Ibu cuma khawatir. Tolong jangan diperbesar. Ratih menatap pesan itu lama. Ada dorongan untuk menjawab panjang, menjelaskan, meminta dipahami. Tapi jari-jarinya berhenti. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa setiap penjelasan yang ia berikan justru membuatnya semakin terlihat salah. Ia membuka email internal hotel, menulis instruksi singkat. Semua perubahan terkait pernikahan harus melewati dirinya langsung. Tidak ada pengecualian. Sebelum mengirim, Ratih ragu. Keputusan kecil ini bisa memicu konflik lebih besar. Tapi jika ia tidak melakukannya, ia tahu batas terakhir yang ia miliki akan benar-benar hilang. Ia menekan tombol kirim. Dan di detik itu, Ratih merasakan tekanan baru mengendap di dadanya. Bukan lagi sekadar rasa tidak dihargai, melainkan ketakutan bahwa mempertahankan diri sendiri akan membuatnya semakin sendirian. Ratih hampir tidak tidur malam itu. Setelah mengirim instruksi internal yang menegaskan bahwa semua keputusan pernikahan harus melewati dirinya, pikirannya terus berputar. Ada rasa bersalah yang tak sepenuhnya ia akui, bukan karena ia merasa salah, melainkan karena ia tahu langkah kecil itu akan dibaca sebagai pembangkangan. Namun untuk pertama kalinya setelah lama, ia juga merasakan sesuatu yang lain, kelegaan tipis karena tidak sepenuhnya mengalah. Pagi itu, rumah terasa terlalu sunyi. Arman sudah berangkat lebih dulu, meninggalkan pesan singkat bahwa siang nanti akan ada rapat keluarga di rumah ibunya. Ratih tahu rapat itu bukan sekadar pembahasan teknis. Itu akan menjadi panggung penilaian, tempat ia kembali diposisikan sebagai pihak yang harus memahami situasi. Ia datang tepat waktu. Ruang tamu Bu Sulastri sudah tertata rapi. Meja dipenuhi kue-kue kecil dan cangkir-cangkir porselen. Maya duduk di sudut sofa, sibuk dengan ponselnya, hanya melirik sekilas saat Ratih masuk. Tatapan itu cepat, tapi cukup untuk membuat Ratih merasa seperti tamu, bukan bagian dari keluarga. Kamu kelihatan capek, kata Bu Sulastri sambil berdiri dari kursinya. Nada suaranya terdengar hangat, hampir keibuan. Duduk dulu. Minum ini. Ia menyodorkan segelas minuman berwarna pucat,
Aromanya lembut. Ratih ragu sejenak. Ini apa, Bu? Teh herbal, jawab Bu Sulastri cepat. Biar kamu lebih tenang. Kamu akhir-akhir ini kelihatan tegang. Ratih melirik Arman, berharap suaminya membaca keraguannya. Tapi Arman hanya mengangguk kecil, seolah berkata bahwa tidak ada yang perlu dipertanyakan. Rapat ini penting. Suasana harus dijaga. Ratih menerima gelas itu. Dalam hatinya, ia tahu ia sedang memilih sesuatu, bukan minuman itu, tapi perdamaian sementara. Ia meneguknya perlahan. Rasanya sedikit pahit, tapi ia mengabaikannya. Rapat dimulai tak lama kemudian. Bu Sulastri membuka pembicaraan dengan daftar hal-hal yang menurutnya masih kurang. Pencahayaan ballroom, jumlah tamu yang harus ditambah, akses khusus untuk kerabat jauh. Setiap poin disampaikan dengan nada yang sama, bukan permintaan, melainkan asumsi bahwa semua akan dipenuhi. Ratih mencoba fokus, mencatat, menyusun kalimat balasan yang tidak akan memicu konflik. Namun perlahan, sesuatu terasa tidak beres. Kepalanya mulai berat, seperti ditekan dari dalam. Ruangan terasa lebih terang dari sebelumnya. Suara-suara menjadi sedikit bergema. "Kamu kenapa?" tanya Maya tanpa benar-benar menatapnya. "Aku, nggak apa-apa," jawab Ratih, meski suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ia meraih tepi meja, mencoba menstabilkan diri. Jantungnya berdegup lebih cepat. Pandangannya mengabur. Ada kilasan pikiran singkat, bahwa ia seharusnya tidak meminum apapun tanpa bertanya lebih jauh. Tapi penyesalan itu datang terlambat. "Ratih." Arman akhirnya berdiri, wajahnya terlihat bingung. Ratih mencoba menjawab, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Dunia di sekelilingnya berputar, lalu gelap. Ketika ia terjatuh, suara cangkir pecah terdengar lebih keras dari suara orang-orang yang berseru. Dalam kegelapan yang menelannya, Ratih masih sempat merasakan satu hal. Tubuhnya benar-benar menyerah, bukan karena lelah, tapi karena ia terlalu lama memaksa diri untuk kuat. Ia sadar sebentar, di sela-sela kabut tebal. Suara-suara datang dan pergi. Ia mendengar Bu Sulastri berkata sesuatu tentang tekanan pikiran. Mendengar Maya mengeluh karena rapat terhenti. Dan yang paling jelas, suara Arman, bukan memanggil namanya dengan panik, melainkan bertanya, kalau dia dibawa ke rumah sakit, rapat ini gimana? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada pusing yang mendera. Bahkan dalam kondisi setengah sadar, Ratih menangkap prioritas itu dengan jelas. Ketika ia akhirnya membuka mata sepenuhnya, ia sudah terbaring di sofa, kepala dialasi bantal. Lampu ruangan tampak terlalu terang. Bu Sulastri duduk di dekatnya, menepuk-nepuk tangannya dengan ekspresi cemas yang terasa aneh. "Kamu terlalu memaksakan diri," kata ibu mertuanya. "Makanya aku kasih minuman penenang. Biar kamu nggak stres." Ratih ingin bertanya lebih jauh. Ingin tahu apa sebenarnya yang ia minum. Tapi lidahnya terasa berat, dan Arman sudah menyela. "Besok kamu istirahat saja," katanya cepat. "Aku akan urus sisa rapat sama ibu. Kita nggak boleh buang waktu, tanggal pernikahan makin dekat." Ratih menatap suaminya, mencoba mencari kekhawatiran di wajah itu. Yang ia temukan hanyalah kecemasan pada jadwal, bukan pada dirinya. Sesuatu di dalam dadanya runtuh pelan, tanpa suara. "Men," ucapnya lirih. "Nanti saja bicara," potong Arman. "Yang penting sekarang kamu jangan bikin masalah tambahan." Kata-kata itu menutup sisa tenaga Ratih. Ia memalingkan wajah, memilih diam. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika ia bisa jatuh pingsan di tengah keluarga suaminya dan tetap dianggap sebagai pengganggu agenda, maka posisinya jauh lebih rapuh dari yang ia kira. Sore itu, setelah mereka pulang, Ratih berbaring di kamar. Kepalanya masih berdenyut, tapi pikirannya justru semakin jernih. Ia mengingat rasa pahit minuman itu, cara Bu Sulastri menyodorkannya, dan bagaimana semua orang begitu cepat menerima penjelasan, tekanan pikiran. Ada ketakutan baru yang merayap pelan, bukan lagi takut sendirian, tapi takut bahwa ia tidak sepenuhnya aman di tempat yang seharusnya ia sebut keluarga. Ratih memejamkan mata, mengambil ponselnya, lalu membuka catatan kecil di dalamnya. Dengan jari yang masih sedikit gemetar, ia menulis satu kalimat pendek,
hampir seperti pengakuan pada diri sendiri. Aku harus lebih berhati-hati. Ia menutup layar. Keputusan itu kecil, nyaris tak terlihat. Tapi Ratih tahu, sejak detik ia meneguk minuman itu dan terjatuh tanpa ada yang benar-benar berdiri di sisinya, sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tidak akan berhenti begitu saja. Kesadaran datang perlahan, seperti suara yang menembus air. Ratih merasakan dingin lebih dulu, bau antiseptik yang asing, lalu tekanan lembut di lengannya. Kelopak matanya terasa berat ketika ia membuka mata dan mendapati langit-langit putih dengan lampu terang yang menusuk. Detik berikutnya, bunyi alat medis berdetak teratur, mengingatkannya bahwa ia bukan di rumah. "Bu Ratih, bisa dengar saya?" Suara itu tenang, profesional. Ratih mengerjap, menoleh sedikit. Seorang pria berkemeja dokter berdiri di sisi ranjang, memegang papan catatan. Di baliknya, tirai IGD terbuka setengah, memperlihatkan bayangan orang-orang yang berdiri menunggu. "Apa yang terjadi?" Suara Ratih keluar lirih. "Nama saya Fajar," kata dokter itu. "Tadi ibu dibawa masuk dalam kondisi pingsan. Kami sudah melakukan pemeriksaan awal." Ratih menelan ludah. Kepalanya masih terasa berat, tetapi ingatannya kembali utuh. Rapat, minuman, rasa pahit, lalu gelap. "Saya minum sesuatu sebelum rapat," katanya pelan. Setelah itu pusing. Dokter Fajar mengangguk, mencatat. "Kami menemukan indikasi zat yang tidak seharusnya ada dalam tubuh ibu. Belum bisa kami simpulkan semuanya sekarang, tapi itu bukan sekadar kelelahan." Kalimat itu seperti batu yang dijatuhkan ke air tenang. Ratih memejamkan mata sejenak, merasakan getaran halus di dadanya. Bukan kaget, melainkan pengakuan pada firasat yang sejak kemarin ia abaikan. Tirai ditarik lebih lebar. Bu Sulastri masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Arman mengikutinya, terlihat gusar, bukan khawatir. Maya berdiri sedikit di belakang, matanya sibuk menilai ruangan. "Dokter, saya ibu mertuanya," kata Bu Sulastri sebelum siapapun bertanya. "Anak ini memang gampang pingsan kalau stres." Ratih membuka mata. "Anak ini." Kata itu terdengar kecilkan dirinya di ranjang rumah sakit, di hadapan seorang dokter yang baru saja menyebutkan kata zat berbahaya. Dokter Fajar tetap tenang. "Kami belum menyimpulkan penyebab pastinya, Bu. Tapi hasil sementara." "Itu pasti karena tekanan pikiran," potong Bu Sulastri, suaranya meninggi. "Dari kemarin emosinya nggak stabil. Saya malah sudah kasih minuman penenang." Ratih menoleh cepat. "Penenang?" Suaranya serak. Bu Sulastri meliriknya sekilas, lalu kembali ke dokter. "Teh herbal. Biasa saya minum. Nggak mungkin berbahaya." Dokter Fajar mengerutkan kening tipis. "Kami akan cek lebih lanjut. Tapi yang kami temukan bukan efek teh biasa." Arman melangkah maju. "Dok, mungkin istri saya terlalu capek. Dia memang tipe yang kalau stres suka berlebihan." Kata berlebihan itu membuat Ratih terdiam. Ia menatap Arman, mencari tanda keraguan, atau sekadar pertanyaan tentang kondisinya. Tidak ada. Yang ia lihat hanyalah keinginan untuk meredam situasi secepat mungkin. "Ini bukan soal dramatisasi," kata Dokter Fajar, nadanya kini lebih tegas. "Pasien kehilangan kesadaran mendadak. Itu tidak bisa dianggap sepele." Bu Sulastri mendengus. Sekarang semua dibesar-besarkan. Sedikit saja masalah, langsung rumah sakit. Padahal jadwal pernikahan sudah mepet. Ratih memejamkan mata. Ada dorongan untuk berbicara, membela diri, menuntut penjelasan tentang minuman itu. Tapi tubuhnya masih lemah, dan kata-kata Bu Sulastri seperti menekan dadanya dari dalam. "Men," ucapnya pelan, memanggil suaminya. Arman menoleh, tapi bukan dengan kelembutan. "Istirahat dulu, Ratih. Jangan mikir yang aneh-aneh." "Yang aneh-aneh." Kalimat itu membuat sesuatu dalam diri Ratih runtuh sepenuhnya. Ia sadar bahwa bahkan di ranjang IGD, dengan dokter yang menyebutkan zat berbahaya, suaminya memilih versi cerita yang paling nyaman bagi keluarganya. Dokter Fajar menatap Ratih dengan ekspresi yang sulit ia tafsirkan, campuran profesionalisme dan empati. "Kami akan ambil sampel darah tambahan. Untuk keamanan."
Ratih mengangguk kecil. Itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan tanpa harus berdebat. Saat jarum menusuk kulitnya, ia merasakan sakit yang nyata, tajam, dan jujur. Berbeda dengan rasa sakit emosional yang sejak lama ia pendam. Bu Sulastri berbisik pada Arman, cukup keras untuk didengar. Lihat kan? Gara-gara sikapnya yang kaku, semua jadi ribet. Ratih memalingkan wajah ke arah lain. Ia tidak ingin air matanya jatuh di hadapan mereka. Bukan karena ia malu, tapi karena ia mulai mengerti. Setiap kali ia menunjukkan kelemahan, itu akan dipakai sebagai alasan untuk mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, Dr. Fajar meminta keluarga menunggu di luar. Ruangan menjadi lebih tenang. Ratih menghela napas, menatap langit-langit lagi. Ada kesunyian yang aneh, bukan menenangkan, melainkan membuka ruang bagi pikiran-pikiran yang selama ini ia tekan. Kalau ini benar-benar berbahaya, pikirnya, dan mereka tetap menyangkal. Apa artinya itu untukku? Dr. Fajar kembali mendekat. Bu Ratih, kami akan observasi lebih lanjut. Kalau ibu ingat apapun tentang yang diminum, itu penting. Ratih ragu. Ia bisa saja diam, membiarkan semua dianggap insiden biasa. Itu akan lebih mudah, lebih cepat. Tapi mudah tidak selalu aman. Itu dari ibu mertua saya. Katanya akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Katanya penenang. Dr. Fajar mengangguk, mencatat tanpa komentar. Saat tirai kembali ditutup dan suara-suara luar terdengar samar, Ratih merasakan tekanan batin yang baru, bukan lagi sekadar rasa tidak didukung, melainkan kesadaran bahwa kebenaran yang ia pegang mungkin akan membuatnya semakin terasing. Ia meraih ponselnya yang diletakkan di meja samping ranjang. Jemarinya gemetar ketika ia membuka pesan. Lalu berhenti. Ia tidak menghubungi Arman. Ia tidak menghubungi Bu Sulastri. Ratih menulis nama lain di layar. Satu-satunya orang yang sejak awal selalu melihatnya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai perpanjangan keluarga. Rina. Ia belum menekan tombol kirim. Tapi keputusan kecil itu, siapa yang ia pilih untuk pertama kali diberitahu, sudah cukup berisiko untuk mengubah arah segalanya. Ratih masih terjaga ketika suara langkah cepat terdengar mendekati ruang observasi. Lampu IGD yang tak pernah benar-benar redup membuat kepalanya terasa berat, tapi pikirannya justru semakin tajam. Pesan yang ia ketik setengah ragu tadi akhirnya terkirim, dan kini konsekuensinya berdiri di depan matanya. Ratih. Suara Rina terdengar tegas, nyaris tanpa jeda emosi. Sahabatnya itu langsung duduk di sisi ranjang, menatap wajah Ratih dengan sorot mata yang tidak mencoba menghibur, melainkan menilai. Rina selalu seperti itu, datang bukan untuk membenarkan perasaan, tapi untuk memastikan Ratih tidak tenggelam di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rina pelan, namun jelas. Ratih menelan ludah. Ia menceritakan semuanya, dari minuman yang diberikan Bu Sulastri, rasa pahit yang tertinggal di lidah, hingga kesadaran yang terputus. Ia juga menceritakan bagaimana Arman memilih menenangkan ibunya daripada mendengarkan dokter. Setiap kata terasa seperti membuka luka, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian saat melakukannya. Rina mendengarkan tanpa memotong. Ketika Ratih selesai, ia menarik napas panjang. Kamu sadar enggak, katanya akhirnya, kalau ini bukan sekadar masalah keluarga. Ratih mengerjap. Maksudmu? Orang pingsan mendadak setelah minum sesuatu yang dikasih orang lain. Lalu ada zat berbahaya di tubuhnya. Rina merinci, suaranya datar. Itu bukan drama. Itu indikasi. Kata indikasi membuat Ratih menggigil kecil. Selama ini, ia berusaha melihat semuanya sebagai kesalahpahaman. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan komunikasi. Tapi cara Rina menyusunnya membuatnya terdengar jauh lebih serius. Kamu harus simpan bukti. Lanjut Rina. Apapun yang ada, jangan percaya pada penjelasan lisan. Ratih memejamkan mata. Ada rasa takut yang baru muncul. Takut bahwa jika ia benar-benar mengakui kemungkinan terburuk, maka tidak ada jalan kembali ke kehidupan yang ia kenal. Kalau aku salah? Tanyanya lirih. Kalau ini cuma kebetulan. Rina menatapnya lurus. Kalau kamu salah, bukti akan membuktikannya. Tapi kalau kamu benar dan kamu memilih diam, kamu sedang mempertaruhkan keselamatanmu sendiri.
Kata-kata itu menggema lama setelah Rina terdiam. Ratih menyadari bahwa pilihan di depannya tidak lagi soal menjaga perasaan orang lain, melainkan melindungi dirinya. Beberapa jam kemudian, setelah kondisinya stabil, Ratih dipindahkan ke ruang rawat singkat. Ponselnya bergetar. Nama Doni muncul di layar. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. Bu Ratih. Suara Doni terdengar lebih pelan dari biasanya, seolah ia tidak ingin pembicaraan ini terdengar oleh orang lain. Saya dengar ibu dibawa ke rumah sakit. Saya minta maaf kalau saya lancang. Ratih duduk sedikit lebih tegak. Ada apa, Doni? Saya cek log operasional hari itu. Katanya hati-hati. Termasuk akses dapur dan konsumsi minuman sebelum rapat keluarga. Ratih menahan napas. Dan ada rekaman CCTV di pantry kecil dekat ruang tamu. Jawab Doni. Biasanya area itu jarang dipakai. Tapi hari itu, Ibu Sulastri terlihat menyiapkan minuman sendiri. Saya sudah mengamankan rekamannya. Jantung Ratih berdegup keras. Mengamankan. Kata itu terdengar resmi, hampir seperti peringatan bahwa apa yang ia hadapi sudah masuk wilayah yang tidak bisa lagi disederhanakan. Selain itu, lanjut Doni, saya juga simpan daftar konsumsi minuman hari itu. Tidak ada permintaan resmi untuk teh herbal dari pihak catering. Artinya, minuman itu tidak berasal dari dapur hotel. Ratih menutup mata. Gambaran Bu Sulastri menyodorkan gelas itu kembali jelas di benaknya. Senyum yang tampak perhatian. Nada suara yang terdengar peduli. Semua itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar sikap dominan, melainkan sesuatu yang berpotensi berbahaya. Terima kasih, Doni. Katanya akhirnya. Tolong simpan semua itu. Jangan beritahu siapapun. Apa ibu yakin? Doni ragu. Kalau ini ketahuan. Aku tahu risikonya, potong Ratih pelan. Dan aku bertanggung jawab. Setelah panggilan berakhir, Ratih menatap ponselnya lama. Di satu sisi, ia ingin segera menghapus rekaman itu dari pikirannya. Kembali pada keyakinan lama bahwa keluarga, seburuk apapun, tidak akan mencelakainya. Tapi bukti-bukti kecil yang mulai terkumpul tidak memberi ruang untuk ilusi itu. Rina yang masih duduk di kursi dekat jendela memperhatikan ekspresinya. Doni. Ratih mengangguk. Dia punya rekaman. Rina berdiri, berjalan mendekat. Bagus. Jangan hilangkan itu. Dan satu hal lagi, jangan minum apapun dari siapapun tanpa saksi. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagi Ratih, itu adalah perubahan besar. Selama ini, ia hidup dengan asumsi bahwa niat baik cukup menjadi pelindung. Kini, ia harus mulai hidup dengan kewaspadaan. Malam turun perlahan. Arman belum datang menjenguk. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Ratih merasa perih, tapi perasaan itu kini bercampur dengan sesuatu yang lain, kecurigaan yang mulai berakar. Ia membuka catatan di ponselnya, membaca kembali kalimat yang ia tulis kemarin. Aku harus lebih berhati-hati. Dengan tangan yang lebih mantap, ia menambahkan satu kalimat lagi di bawahnya. Dan aku harus mulai menyimpan bukti. Ratih mengunci layar, menghela napas panjang. Keputusan itu tidak membuatnya merasa aman, justru sebaliknya. Ada tekanan baru yang menekan dadanya. Kesadaran bahwa sejak saat ini, setiap langkahnya akan diawasi, setiap sikapnya bisa dianggap ancaman. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya, Ratih tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai bersiap. Pagi datang tanpa benar-benar memberi istirahat. Ratih terbangun di ruang rawat dengan tubuh yang terasa lebih ringan, tetapi pikirannya justru dipenuhi beban baru. Keputusan semalam, menyimpan bukti, mulai waspada, masih berdenyut di kepalanya. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Tidak ada jalan kembali ke ketenangan semu yang dulu. Ketukan pelan terdengar di pintu. Dokter Fajar masuk dengan berkas di tangan. Ekspresinya tetap tenang seperti sebelumnya. Ada kehati-hatian di matanya, seolah setiap kata yang akan ia ucapkan harus ditimbang 2 kali. Bu Ratih, katanya sambil duduk di kursi dekat ranjang. Hasil pemeriksaan lanjutan sudah kami terima. Ratih mengangguk. Jantungnya berdegup lebih cepat.
Bagaimana hasilnya, Dok? Dokter Fajar menarik napas pendek. Kami menemukan indikasi senyawa yang biasa terdapat pada obat penenang tertentu. Dosisnya ringan, tidak mematikan, tapi cukup untuk menyebabkan pusing berat dan kehilangan kesadaran. Kata penenang terdengar berbeda kali ini. Tidak lagi netral. Ratih merasakan dingin menjalar di punggungnya. Jadi, ini bukan sekadar stres. Bukan, jawab Dokter Fajar jujur. Kami harus berhati-hati menyebutkannya, tapi ada kemungkinan zat itu diberikan dengan sengaja. Kami sarankan ibu mempertimbangkan langkah pengamanan. Kalimat itu menutup sisa ruang bagi penyangkalan. Ratih memejamkan mata, membiarkan kata sengaja bergema. Ia tidak langsung menangis. Justru ada ketenangan aneh yang muncul. Ketenangan karena akhirnya firasatnya memiliki nama. Pintu terbuka sebelum ia sempat berkata apapun. Arman masuk dengan wajah tegang. Dokter, maksudnya apa ini? Suaranya terdengar keras di ruang yang seharusnya tenang. Dokter Fajar berdiri. Saya hanya menyampaikan hasil medis, Pak. Ini untuk keselamatan pasien. Keselamatan atau asumsi? Balas Arman cepat. Anda bicara seolah-olah ada yang berniat mencelakai istri saya. Itu tuduhan serius. Ratih menatap Arman. Istri saya. Kata itu terdengar ironis ketika diikuti dengan nada marah pada orang yang mencoba melindunginya. Saya tidak menuduh siapapun, kata Dokter Fajar. Tetap tenang. Saya menyebutkan kemungkinan. Dan sebagai dokter, saya wajib. Cukup, potong Arman. Kami tidak mau masalah ini diperpanjang. Istri saya baik-baik saja sekarang. Tidak perlu membuat cerita yang bisa merusak nama keluarga. Ratih merasakan dadanya mengencang. Bukan karena hasil medis, melainkan karena cara Arman menyebut nama keluarga sebelum menyebut dirinya. Men, katanya pelan, dokter hanya. Ratih, Arman menoleh tajam. Aku mohon, jangan ikut-ikutan. Kamu tahu ibu seperti apa? Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kata tidak mungkin terdengar absolut, menutup semua celah kemungkinan lain. Ratih menunduk, menyadari bahwa di mata Arman, bukti medis pun kalah oleh keyakinannya pada ibunya. Dokter Fajar memandang Ratih sejenak, lalu berkata, saya akan menuliskan laporan sesuai hasil pemeriksaan. Keputusan selanjutnya ada di tangan ibu. Setelah dokter pergi, keheningan mengisi ruangan. Arman berdiri di dekat jendela, membelakangi Ratih. Kamu harus berhenti menggali ini, katanya tanpa menoleh. Kita sudah cukup punya masalah. Ratih menarik napas dalam. Masalah bagi siapa? Arman berbalik, ekspresinya kesal. Bagi kita. Bagi keluarga. Pernikahan Maya sudah dekat. Kamu mau semua orang ingat hari bahagianya sebagai hari skandal. Ratih menatapnya lama. Ia ingin bertanya mengapa keselamatannya tidak masuk dalam daftar kekhawatiran itu. Tapi pertanyaan itu terasa sia-sia. Aku hampir pingsan, men, katanya lirih. Dokter bilang ada zat berbahaya di tubuhku. Aku tahu, jawab Arman cepat. Tapi tidak semua hal harus dibesar-besarkan. Kadang, diam itu lebih baik. Diam. Kata itu terdengar seperti perintah yang sudah terlalu sering ia patuhi. Diam ketika merasa diabaikan. Diam ketika batas-batasnya dilanggar. Diam demi menjaga sesuatu yang perlahan menggerogoti dirinya sendiri. Ratih menoleh ke meja samping ranjang, tempat ponselnya tergeletak. Di dalamnya ada rekaman yang diamankan Doni, catatan kecil yang ia buat sendiri, dan sekarang laporan medis yang akan segera resmi tercatat. Semua itu seperti batu-batu kecil yang menumpuk, membentuk jalan yang belum ia tahu ujungnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyanya akhirnya. Arman menghela napas. Aku ingin kamu sembuh, pulang, dan melupakan ini. Demi kita. Ratih tersenyum pahit. Demi kita selalu terdengar indah, tapi seringkali berarti demi yang lain. Ia menyadari bahwa pilihan di hadapannya tidak lagi netral. Apapun yang ia pilih akan melukai sesuatu, dirinya atau rumah tangganya. Arman mendekat, suaranya sedikit melunak. Percaya padaku. Jangan buat keputusan gegabah. Ratih tidak langsung menjawab.
Ia memikirkan Rina yang memintanya menyimpan bukti. Doni yang berani mengamankan rekaman. Dr. Fajar yang, dengan segala risikonya, tetap menyebutkan kebenaran. Dan Arman, yang berdiri di depannya, meminta ia menutup mata. Aku butuh waktu, kata Ratih akhirnya. Arman mengangguk, seolah itu sudah cukup. Ia tidak melihat kegamangan di mata Ratih, atau mungkin memilih tidak melihatnya. Malam itu, setelah Arman pergi, Ratih duduk sendiri di ranjang. Ia membuka ponselnya, membaca ulang pesan-pesan yang masuk, tidak ada satu pun dari Arman. Hanya notifikasi dari rumah sakit dan satu pesan singkat dari Rina. Apapun pilihanmu, pastikan itu melindungimu. Ratih menatap layar itu lama. Di dalam dirinya, ada dua suara yang bertarung. Satu memintanya tetap diam demi pernikahan yang rapuh, satu lagi mendesaknya berdiri demi keselamatan yang nyata. Ia membuka aplikasi email, lalu menutupnya lagi. Membuka kontak Dr. Fajar, lalu berhenti. Keputusan besar belum ia ambil. Tapi sebelum mematikan layar, ia melakukan satu hal kecil. Mengunci semua bukti yang ia miliki ke penyimpanan aman dengan kata sandi baru, kata sandi yang tidak diketahui siapapun. Keputusan itu sederhana, hampir tak terlihat. Namun Ratih tahu, dengan satu tindakan kecil itu, ia baru saja memilih untuk tidak sepenuhnya diam. Ratih keluar dari rumah sakit dengan langkah pelan, tubuhnya sudah cukup kuat, tapi pikirannya belum sepenuhnya tenang. Keputusan kecil yang ia ambil malam sebelumnya, mengamankan bukti, memilih tidak sepenuhnya diam, masih terasa asing di dadanya. Ia belum menentang siapapun secara terbuka, tapi ada garis tipis yang baru saja ia lewati. Dan garis itu tidak bisa dihapus begitu saja. Belum sampai setengah hari di rumah, ponselnya berdering. Nama Bu Sulastri muncul di layar, tanpa basa-basi. Ratih, suara itu terdengar tegas, tidak memberi ruang jeda. Aku sudah bicara dengan beberapa kerabat. Pernikahan tetap berjalan sesuai rencana. Di hotel. Ratih memejamkan mata sejenak. Tidak ada pertanyaan tentang kondisinya. Tidak ada jeda empati. Hanya keputusan yang diumumkan. Aku baru pulang dari rumah sakit, Bu. Jawabnya pelan. Kita bisa bicarakan ini nanti. Tidak ada nanti, potong Bu Sulastri. Waktu kita sempit. Kamu sudah setuju sebelumnya, dan aku anggap itu tidak berubah hanya karena kamu sempat kurang sehat. Kata kurang sehat terdengar mengecilkan, hampir meremehkan. Ratih menarik napas dalam, merasakan dorongan lama untuk meminta dimengerti. Tapi dorongan itu berhenti di tenggorokan. Baik, katanya akhirnya. Acara tetap di hotel. Di ujung telepon, Bu Sulastri terdengar puas. Nah, begitu. Kamu memang seharusnya berpikir jernih. Telepon ditutup tanpa menunggu jawaban. Ratih menurunkan ponselnya perlahan. Ia sadar, kata baik yang ia ucapkan barusan bukan tanda menyerah. Untuk pertama kalinya, itu adalah bagian dari rencana. Sore itu, Ratih datang ke hotel. Lobi terasa sama seperti biasanya. Ramai, teratur, profesional. Namun ada jarak baru antara dirinya dan semua yang ia lihat, seolah ia sedang memeriksa sesuatu dari balik kaca tebal. Ia langsung menuju ruang operasional, tempat Doni sudah menunggu. Doni berdiri ketika Ratih masuk. Wajahnya menunjukkan campuran kelegaan dan kekhawatiran. Bu Ratih, kondisi ibu. Cukup. Ratih mengangkat tangan kecil, suaranya tenang. Aku tidak lama. Kita langsung ke inti. Ia duduk di kursi, membuka map tipis yang ia bawa. Pernikahan tetap berjalan di hotel. Tapi ada perubahan sistem. Doni mengerutkan kening. Perubahan seperti apa, Bu? Ratih menatapnya lurus. Akses dapur utama dibatasi ulang. Semua minuman yang keluar, termasuk untuk keluarga, harus tercatat di sistem internal, bukan hanya log catering. Doni terdiam sejenak. Ia memahami implikasinya. Itu akan terlihat seperti pengetatan mendadak. Tidak untuk tamu, jawab Ratih. Hanya untuk area tertentu. Dan satu hal lagi, CCTV pantry kecil itu, alirannya dipindah ke server cadangan. Hanya kamu yang punya akses. Doni menarik napas pelan. Ibu yakin? Ratih mengangguk. Aku tidak ingin ada kesalahan teknis.
Atau kebetulan? Ia tidak menyebut kata racun. Tidak menyebut tuduhan. Tapi Doni mengerti. Ia telah bekerja cukup lama untuk tahu kapan bosnya berbicara sebagai pengelola, dan kapan sebagai seseorang yang sedang melindungi diri. Saya akan atur, kata Doni akhirnya, tanpa menarik perhatian. Terima kasih, jawab Ratih singkat. Ketika Ratih keluar dari ruang itu, ada getaran halus di dadanya. Bukan lega, bukan takut, melainkan kesadaran bahwa ia baru saja bertindak tanpa meminta izin siapapun. Diam-diam. Dan itu terasa sekaligus memberdayakan dan menakutkan. Malamnya, Arman datang ke rumah. Wajahnya tampak lebih ringan ketika ia mendengar bahwa acara tetap di hotel. Aku tahu kamu akan mengerti, katanya sambil melepas jaket. Ibu juga senang. Ratih menatapnya, mencoba membaca ekspresi itu. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Hanya kepastian bahwa semuanya kembali ke jalur yang Arman inginkan. Aku setuju, kata Ratih pelan. Dengan beberapa penyesuaian operasional. Arman mengibaskan tangan. Selama acaranya jalan, detail itu urusan kamu. Jawaban itu membuat Ratih tersenyum kecil. Urusan kamu. Kalimat yang selama ini terasa membebani, kini justru menjadi celah baginya untuk bergerak. Keesokan harinya, Bu Sulastri datang ke hotel untuk pengecekan. Ia berjalan di depan, menunjuk-nunjuk area yang akan digunakan, memberi instruksi pada staf seolah itu rumahnya sendiri. Ratih mengikuti dari belakang, diam, mengamati. Minuman nanti jangan terlalu standar, kata Bu Sulastri. Aku mau yang istimewa untuk tamu keluarga. Ratih mengangguk. Sudah diatur. Ia tidak menjelaskan bagaimana diaturnya. Tidak menyebut sistem baru, tidak menyebut pencatatan. Senyap itu disengaja. Saat Bu Sulastri pergi, Ratih berdiri sendiri di ballroom yang masih kosong. Cahaya lampu gantung memantul di lantai, menunggu keramaian yang akan datang. Di ruangan itu, Ratih merasakan dua hal bersamaan. Ketakutan bahwa ia sedang bermain di wilayah berbahaya, dan tekad baru untuk tidak lagi membiarkan segalanya terjadi tanpa kendalinya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Doni singkat. Semua perubahan sudah aktif. Tidak ada yang curiga. Ratih menutup mata sejenak, menghela napas panjang. Ini bukan kemenangan. Ini hanya langkah awal. Tapi langkah itu cukup untuk mengubah posisinya dari korban pasif menjadi pengamat yang waspada. Saat ia melangkah keluar ballroom, Ratih menyadari tekanan batin baru yang mengiringinya. Rahasia yang ia simpan sendiri ini harus dijaga dengan sempurna. Satu kesalahan kecil saja, dan semua akan berbalik arah, bukan hanya pada acara pernikahan, tapi pada dirinya sendiri. Pagi itu, Ratih melangkah ke area ballroom dengan langkah terukur. Sejak perubahan sistem internal diaktifkan, ia merasakan kewaspadaan baru menempel di setiap geraknya, bukan paranoia, melainkan kesadaran penuh bahwa ia sedang berjalan di medan yang tidak ramah. Ia datang lebih awal untuk meninjau persiapan vendor, memastikan semua berjalan sesuai standar hotel. Bukan demi pesta, melainkan demi kendali. Di tengah ruangan, beberapa vendor berkumpul mengelilingi meja panjang berisi contoh dekorasi. Maya berdiri di sana, gaun kasualnya tampak mahal dan sikapnya santai, terlalu santai untuk seseorang yang sedang mempersiapkan acara besar. Saat Ratih mendekat, percakapan terhenti sesaat. Oh, kata Maya sambil melirik sekilas. Ini Ratih. Dia yang pegang hotel. Nada suaranya datar, tanpa embel-embel penghormatan. Seorang vendor dekorasi mengangguk sopan ke arah Ratih. Pagi, Bu. Maya tersenyum kecil, lalu menambahkan, tapi untuk konsep acara, kamu langsung ke aku saja ya. Soal teknis nanti Ratih bisa menyesuaikan. Ratih berhenti tepat di samping meja. Kalimat itu terdengar ringan, tapi maknanya jelas. Posisinya dipersempit. Ia menarik napas pelan. Konsep dan teknis saling terkait, katanya tenang. Beberapa pilihan dekorasi memengaruhi keamanan dan alur tamu. Maya mengangkat bahu. Hotel kan fleksibel. Masa nggak bisa ngikutin maunya pengantin? Beberapa vendor saling pandang, lalu menunduk, memilih diam. Ratih merasakan panas merambat ke wajahnya, bukan karena marah, melainkan karena sadar, di depan orang-orang ini,
kewenangannya sedang dipereteli. Ada batas fleksibilitas, jawab Ratih, tetap menjaga nada. Dan itu tanggung jawab saya. Maya tersenyum tipis, senyum yang tidak ramah. Tenang saja. Aku yakin kamu bisa mengatur. Lagi pula, ini kan acara keluarga. Kata keluarga kembali dipakai seperti palu. Ratih menatap Maya sejenak, mencoba mencari empati atau sekadar pengakuan bahwa hotel ini miliknya. Tidak ada. Yang ada hanya keyakinan bahwa Ratih akan selalu menyesuaikan diri. Setelah pertemuan selesai, Ratih keluar menuju lorong samping. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman. Ibu dan Maya cuma lagi tegang. Tolong kamu mengerti. Ratih menutup mata, menghembuskan napas panjang. Ia mengetik balasan pendek, lalu menghapusnya. Tidak ada kalimat yang terasa cukup jujur tanpa memicu konflik. Ia memilih diam, bukan karena setuju, melainkan karena lelah. Siang harinya, Arman datang ke hotel. Mereka duduk di kafe kecil di lantai dasar, tempat yang biasanya menjadi ruang netral. Namun hari itu, bahkan netral pun terasa memihak. Maya cerita sedikit soal vendor, kata Arman sambil mengaduk kopinya. Katanya kamu agak keras. Ratih menatapnya. Keras karena menjaga standar. Arman menghela napas. Ratih, ini bukan waktunya debat prinsip. Mengalah sekali lagi saja. Demi keluarga. Sekali lagi. Dua kata itu jatuh dengan bobot bertahun-tahun. Ratih menyandarkan punggungnya ke kursi. Mengalah yang keberapa, men? Arman mengernyit. Kamu selalu hitung-hitungan begini. Aku cuma minta kamu bantu, bukan merasa diserang. Ratih menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia percaya akan berdiri di sisinya. Aku bukan merasa diserang, katanya pelan. Aku sedang disingkirkan. Arman tertawa kecil, terdengar tidak sabar. Kamu terlalu sensitif. Maya itu calon pengantin. Wajar kalau dia ingin semua sesuai keinginannya. Dan aku apa? Tanya Ratih, suaranya tetap tenang, tapi ada getaran tipis di ujungnya. Arman terdiam sejenak, lalu berkata, kamu pemilik hotel. Justru karena itu kamu harus bisa lebih dewasa. Jawaban itu seperti kunci yang memutar sesuatu di dalam diri Ratih. Pemilik hotel. Bukan istri. Bukan pasangan. Perannya dipersempit menjadi fungsi, alat untuk memuluskan acara. Ratih mengangguk kecil. Baik. Arman tampak lega. Terima kasih. Aku tahu kamu bisa diandalkan. Diandalkan. Kata itu dulu membuatnya bangga. Kini terdengar seperti beban yang dipindahkan ke pundaknya tanpa persetujuan. Sore menjelang, Ratih kembali ke ruang operasional. Doni menghampiri dengan ekspresi hati-hati. Bu Ratih, vendor dekorasi minta perubahan layout. Langsung dari Mbak Maya. Ratih menatap layar tablet Doni. Perubahan itu melanggar alur keamanan yang sudah ia setujui sebelumnya. Ia merasakan dorongan lama untuk berkata ya, agar semuanya cepat selesai. Namun kali ini, dorongan itu berhenti. Kita ikuti sebagian, katanya setelah jeda singkat. Bagian yang tidak mengganggu alur. Sisanya tetap sesuai sistem. Doni mengangguk. Baik, Bu. Keputusan itu kecil, hampir tak terlihat dari luar. Tapi bagi Ratih, itu adalah pergeseran penting. Ia tidak lagi sepenuhnya menuruti, juga tidak frontal menolak. Ia memilih ruang abu-abu yang memberinya kendali. Malamnya, di rumah, Ratih berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan yang berbeda dari biasanya. Bukan lelah fisik, melainkan lelah diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa dipakai dan disimpan kembali. Ia teringat cara Maya menyebut namanya di depan vendor. Terlihat jelas bahwa baginya, Ratih hanyalah pengelola fasilitas, bukan bagian dari keluarga inti. Dan Arman, dengan semua permintaannya untuk mengalah, telah menguatkan posisi itu. Ratih mengambil ponselnya, membuka catatan pribadinya. Ia menulis satu kalimat, singkat dan tajam. Aku tidak lagi dilihat sebagai istri. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Jika aku hanya alat, maka aku harus tahu kapan alat itu digunakan, dan kapan disimpan. Ia mengunci layar,
meletakkan ponsel di meja. Di dadanya, tekanan baru mengendap, bukan lagi sekadar rasa sakit, melainkan kesadaran dingin bahwa perannya telah diubah tanpa persetujuannya. Dan dengan kesadaran itu, muncul keputusan kecil yang berisiko. Mulai hari ini, Ratih tidak akan lagi memberi tanpa menghitung harga yang harus dibayar oleh dirinya sendiri. Kesadaran bahwa dirinya hanya dianggap alat masih menggantung di benak Ratih ketika ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Malam telah larut, lampu hotel menyala redup di luar jendela besar, memantulkan bayangan dirinya sendiri di kaca. Bayangan itu tampak tenang, hampir dingin, berbeda dengan gejolak yang ia rasakan di dalam. Kata-kata yang ia tulis semalam kembali terngiang. Aku tidak lagi dilihat sebagai istri. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang perawat rumah sakit menyerahkan amplop coklat tebal. Hasil laboratorium, Bu, katanya singkat. Ratih menerima amplop itu dengan tangan yang lebih mantap dari yang ia perkirakan. Ia menunggu sampai pintu tertutup sebelum membukanya. Di dalamnya, lembar-lembar hasil pemeriksaan tersusun rapi, penuh istilah medis yang sebagian sudah dijelaskan Dr. Fajar sebelumnya. Matanya langsung tertuju pada bagian yang dicetak tebal. Nama senyawa penenang, dosis, dan catatan tidak diresepkan. Ia menutup amplop itu perlahan. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa lega. Yang ada hanyalah kepastian. Selama ini, ia masih memberi ruang pada kemungkinan bahwa semua ini kebetulan. Kini, ruang itu tertutup rapat. Ratih memasukkan amplop ke dalam tas kerjanya, di saku terdalam yang jarang ia gunakan. Ia tidak membawanya pulang. Ia menyimpannya di brankas kecil di ruang kerja, tempat ia biasa menyimpan dokumen penting hotel. Tindakan itu sederhana, tapi syarat makna. Ia memilih menyimpan kebenaran di wilayah yang ia kuasai penuh. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Doni singkat, tanpa basa-basi. Saya sudah cek ulang rekaman. Bisa bicara sekarang? Ratih mengetik balasan cepat, ke ruang kontrol. Sekarang. Ruang kontrol hotel selalu terasa dingin, baik oleh pendingin ruangan maupun oleh atmosfernya. Layar-layar CCTV menampilkan sudut-sudut hotel yang sunyi di malam hari. Doni berdiri di depan salah satu monitor. Wajahnya tegang ketika Ratih masuk. Saya putar ulang dari awal, kata Doni tanpa pembuka. Hari rapat keluarga. Pantry kecil. Ia menekan tombol. Di layar, waktu berjalan mundur, lalu berhenti di momen yang kini terasa terlalu jelas. Bu Sulastri tampak di sana, sendirian, menuang sesuatu dari botol kecil ke dalam gelas. Gerakannya tenang, terbiasa. Setelah itu, ia mengaduk pelan, lalu menata gelas itu di atas nampan. Ratih menatap layar tanpa berkedip. Dadanya terasa sesak, bukan oleh kemarahan, melainkan oleh pengkhianatan yang kini memiliki bentuk visual. Ini bukan lagi cerita yang bisa dipelintir. Ini adalah fakta. Ada satu lagi, kata Doni pelan. Ia memutar rekaman lanjutan. Bu Sulastri menyodorkan gelas itu ke Ratih. Senyum tipis di wajahnya kini tampak berbeda, nyaris dingin. Ratih mengangkat tangan, memberi isyarat agar Doni menghentikan rekaman. Ia menutup mata sejenak. Ketika membukanya kembali, ada kilau yang berubah di sana. Bukan air mata. Bukan api. Melainkan tekad yang terukur. Terima kasih, Doni, katanya. Simpan salinan rekaman ini. 2 tempat. 1 di server cadangan, 1 di luar sistem hotel. Doni mengangguk, menelan ludah. Bu Ratih, apa ibu mau melaporkan ini sekarang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ratih memikirkan Arman, wajahnya ketika membela ibunya, permintaan untuk diam. Memikirkan Maya dan sikap merendahkannya. Memikirkan Bu Sulastri dan senyum yang kini ia pahami sepenuhnya. Belum, jawab Ratih akhirnya. Aku tidak ingin ini terlihat seperti serangan mendadak. Aku ingin semuanya jelas, terbuka, dan tidak bisa disangkal. Doni menatapnya, mencoba memahami. Jadi, ibu menunggu. Aku menyiapkan, koreksi Ratih pelan. Ketika ia kembali ke ruang kerjanya, malam semakin pekat. Ratih duduk di kursinya, menatap brankas kecil di sudut ruangan. Di dalamnya ada hasil laboratorium. Di server, ada rekaman. Di kepalanya,
Ada rencana yang belum sepenuhnya terbentuk, tapi arahnya sudah jelas. Ia mengambil buku catatan, bukan ponsel. Ia menulis tangan, pelan dan rapi. Bukan curahan emosi, melainkan daftar, waktu, tempat, saksi, bukti. Setiap poin ditulis tanpa kata sifat, tanpa tuduhan emosional. Ratih sadar, jika ia membiarkan amarah memimpin, semua ini akan mudah dipatahkan. Pintu ruangannya terbuka sedikit. Arman masuk, wajahnya lelah. Kamu belum pulang. Ratih menutup buku catatannya. Sebentar lagi. Arman duduk di sofa kecil. Ibu bilang kamu makin aneh akhir-akhir ini. Terlalu kaku. Aku harap kamu tidak merencanakan sesuatu yang bisa merusak acara. Ratih menatapnya lama. Ia ingin mengatakan bahwa sesuatu sudah rusak sejak lama. Tapi ia memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena tahu waktunya belum tepat. Aku hanya memastikan semuanya berjalan aman, katanya akhirnya. Arman mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu. Bagus. Setelah pernikahan, kita bisa istirahat. Setelah Arman pergi, Ratih berdiri dan menatap pantulan dirinya di kaca lagi. Kali ini, bayangan itu tampak lebih utuh. Ia tidak lagi bertanya-tanya apakah yang ia alami nyata. Ia tahu. Ratih mengambil amplop hasil laboratorium dari brankas, menatapnya sejenak, lalu menyimpannya kembali. Ia tidak ingin menghancurkan siapapun secara sembunyi-sembunyi. Ia ingin kebenaran berdiri di tempat yang terang, di hadapan semua yang selama ini menganggapnya hanya alat. Ia mematikan lampu ruang kerja, melangkah keluar dengan langkah tenang. Di dalam dadanya, tekanan batin baru mengendap, kesadaran bahwa apapun yang ia siapkan nanti akan mengubah segalanya, termasuk dirinya sendiri. Namun untuk pertama kalinya, Ratih tidak menyiapkan diri untuk balas dendam. Ia menyiapkan diri untuk keadilan. Pagi itu, Ratih bangun dengan perasaan yang asing, bukan lega, bukan takut, melainkan tenang yang padat, seperti permukaan danau yang menyimpan arus kuat di bawahnya. Keputusan kecil yang ia ambil semalam, menyimpan semua bukti di tempatnya dan membiarkan hari ini berjalan, masih berdetak di kepalanya. Ia tidak lagi berdebat dengan dirinya sendiri. Yang tersisa hanya kesadaran bahwa setiap langkah hari ini akan diperhatikan banyak mata. Dari jendela kamar, Ratih melihat halaman hotel mulai dipenuhi mobil-mobil hitam mengilap. Tamu-tamu penting berdatangan lebih awal. Mitra bisnis, kolega lama, beberapa nama besar yang selama ini mengenalnya sebagai pemilik hotel yang tegas dan profesional. Hari pernikahan Maya bukan sekadar acara keluarga. Ini panggung besar, dan hotelnya adalah pusat perhatian. Ratih mengenakan kebaya sederhana berwarna gading. Tidak mencolok, tidak ingin menjadi pusat sorotan. Ketika ia melangkah ke lobi, suasana sudah riuh. Rangkaian bunga memenuhi udara dengan aroma yang terlalu manis. Musik lembut mengalun, staf hotel bergerak cekatan. Sebagian besar menunduk hormat ketika melihatnya, menunggu instruksi yang tak pernah ia ucapkan. Bu Ratih, sapa seorang vendor dekorasi dengan senyum profesional. Nada suaranya ragu, seolah menimbang posisi Ratih hari ini. Ada sedikit perubahan tata letak sesuai permintaan Bu Sulastri. Ratih mengangguk ringan. Pastikan jalur evakuasi tetap sesuai standar, katanya singkat. Vendor itu terdiam sejenak, lalu mengangguk cepat. Perintah itu bukan hal baru, tapi cara Ratih mengucapkannya, tenang, tak terbantahkan, membuatnya kembali pada peran lama, pengelola, bukan tamu. Dari kejauhan, Bu Sulastri muncul seperti pusat gravitasi ruangan. Ia mengenakan kebaya mewah berwarna hijau zamrud, perhiasan berkilau menghiasi leher dan tangannya. Senyumnya lebar, suaranya lantang menyambut tamu-tamu yang datang, seolah hotel itu memang miliknya sejak awal. Silakan, silakan, katanya sambil mengarahkan tamu ke meja resepsionis. Hotel ini sudah saya atur khusus untuk hari bahagia keluarga kami. Ratih menyaksikan pemandangan itu tanpa ekspresi. Ada denyut kecil di dadanya, bukan marah, melainkan pengakuan pahit bahwa peran dirinya hari ini sengaja dikecilkan. Ia membiarkan Bu Sulastri menikmati panggung, karena ia tahu panggung yang sesungguhnya belum dimulai. Arman menghampirinya dengan wajah lebih santai dari biasanya. Kamu kelihatan tenang, katanya, seolah mencari celah. Ratih menoleh,
tersenyum tipis. Kenapa? Aku harusnya bagaimana? Tidak. Arman menggeleng cepat. Bagus. Aku cuma takut kamu masih kepikiran soal kemarin-kemarin. Ratih menatap matanya, membaca kelegaan yang tak ia sembunyikan. Ketika ia tidak bereaksi, Arman menganggap badai telah berlalu. Ia tidak tahu bahwa ketenangan ini bukan tanda menyerah, melainkan konsentrasi. Aku fokus hari ini, jawab Ratih singkat. Arman tersenyum, menepuk bahunya sebelum beranjak membantu ibunya menyambut tamu lain. Ratih memperhatikan punggungnya menjauh, perasaan sepi menyelinap, kesadaran bahwa suaminya tidak lagi berdiri di sisinya, bahkan di hari sepenting ini. Di sudut lobi, Doni berdiri dengan tablet di tangan. Tatapannya bertemu dengan Ratih sejenak. Tidak ada kata, hanya anggukan kecil. Ratih membalasnya dengan isyarat hampir tak terlihat. Sistem internal yang ia ubah diam-diam mulai bekerja. Akses terbatas, pencatatan otomatis, kamera tambahan yang hanya Doni pahami. Tidak ada yang mencolok, tapi semuanya terkunci rapi. Tamu-tamu penting mulai memenuhi ballroom. Beberapa kolega bisnis Ratih menghampirinya, menyalami dengan hangat. Hotel Anda luar biasa seperti biasa, puji seorang mitra lama. Ratih tersenyum sopan. Terima kasih sudah datang. Di tengah percakapan ringan itu, Ratih merasakan tekanan batin yang berubah bentuk. Bukan lagi rasa sakit karena diabaikan, melainkan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ia berdiri di ruang yang ia bangun, dikelilingi orang-orang yang menghormatinya, kontras tajam dengan perlakuan keluarganya sendiri. Upacara pernikahan hampir dimulai. Bu Sulastri terlihat semakin percaya diri, memberi instruksi seolah ia direktur acara. Maya, dengan gaun putihnya, beberapa kali melirik Ratih dengan senyum tipis yang sulit ditafsirkan, antara menang dan meremehkan. Ratih memilih berdiri sedikit di belakang, menyatu dengan keramaian. Ia mendengarkan, mengamati. Setiap detail masuk ke dalam ingatannya. Siapa berbicara dengan siapa, siapa memberi perintah, siapa yang diabaikan. Ketenangannya bukan kebetulan, itu perisai. Ketika musik pengiring pengantin mulai mengalun, Ratih merasakan detak jantungnya meningkat. Bukan karena cemburu atau marah, melainkan karena ia tahu, setelah hari ini, tidak ada jalan kembali ke peran lama. Keputusan kecilnya untuk tetap diam hari ini membawa risiko besar. Jika ia salah langkah, ia bisa kehilangan segalanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Di tengah gemerlap dan senyum palsu, Ratih menyadari tekanan batin baru mengikatnya. Menunggu saat yang tepat tanpa tenggelam oleh ketenangan yang ia ciptakan sendiri. Hari ini ia memilih diam. Tapi diam itu bukan tanpa harga. Ketenangan yang Ratih bangun sejak pagi terasa semakin menipis seiring resepsi berjalan. Musik mengalun, gelas-gelas kristal berdenting, dan tawa tamu memenuhi ballroom hotelnya. Namun di balik semua itu, tubuh Ratih terasa tegang, seperti busur yang ditarik terlalu lama. Keputusan kecil berisiko yang ia ambil di akhir kini berdiri tepat di depan mata. Apakah ia akan tetap menjadi penonton dalam hidupnya sendiri, atau mengambil alih panggung dengan konsekuensi apapun? Ratih berdiri di sisi ruangan, memperhatikan Bu Sulastri yang berkeliling layaknya nyonya rumah sejati. Setiap tamu disambut dengan senyum bangga, setiap pujian diterima tanpa ragu. Arman berada tak jauh darinya, sibuk bercakap dengan rekan bisnis Ratih, menikmati reputasi yang bukan ia bangun sendiri. Pemandangan itu menusuk, tapi kali ini bukan melukai, ia justru menajamkan tekad Ratih. Doni mendekat dengan langkah terukur. Semua siap, katanya lirih, tanpa menatap Ratih terlalu lama. Kalimat itu cukup. Tidak ada dorongan, tidak ada penilaian. Doni berdiri sebagai saksi dan pengaman, bukan penentu. Ratih mengangguk pelan. Di dadanya, konflik batin berputar cepat. Ia takut, bukan pada Bu Sulastri, bukan pada Arman, melainkan pada kemungkinan dirinya sendiri runtuh di hadapan publik. Namun rasa takut itu kini bercampur dengan sesuatu yang lebih kuat, kebutuhan untuk tidak lagi disenyapkan. Ia melangkah ke arah panggung kecil tempat MC berdiri. Musik masih mengalun ketika Ratih mengangkat tangan, meminta mikrofon. Beberapa tamu menoleh, heran. Arman mengernyit, Bu Sulastri berhenti melangkah. Mohon maaf, suara Ratih terdengar jelas, tidak keras, tapi cukup tegas untuk memotong alunan musik. Saya perlu perhatian sebentar.
terkait keselamatan dan kenyamanan semua tamu. Kata keselamatan membuat ruangan perlahan sunyi. Musik dihentikan. Gelas-gelas diturunkan. Ratih merasakan ratusan pasang mata tertuju padanya. Ia menarik napas, menjaga suaranya tetap stabil. Setiap detik ia berdiri di sana mengubah sesuatu dalam dirinya. Rasa kecil yang selama ini mengekangnya mulai retak. Sebagai pemilik hotel ini, lanjut Ratih, menekankan kata itu tanpa emosi berlebihan. Saya bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi di dalamnya. Bu Sulastri melangkah maju satu langkah. Ratih, ini bukan waktu. Ratih mengangkat tangan, tidak menatap ibu mertuanya, tapi ke arah tamu. Isyarat kecil itu cukup membuat Bu Sulastri terdiam, meski wajahnya menegang. Beberapa hari lalu, kata Ratih, saya mengalami kondisi medis serius setelah mengonsumsi minuman yang disiapkan di area dapur hotel. Bisik-bisik mulai terdengar. Arman mendekat ke panggung, wajahnya berubah pucat. Ratih, jangan. Ratih akhirnya menoleh padanya. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, Ratih melihat kebingungan bercampur marah di mata suaminya. Ia mengalihkan pandangan kembali ke tamu, memilih tidak terjebak emosi lama. Saya tidak akan berteriak, lanjut Ratih, suaranya tetap rendah. Saya tidak akan menuduh tanpa dasar. Karena itu, demi transparansi, saya meminta izin memutar rekaman dapur dari hari tersebut. Tanpa menunggu jawaban, Ratih memberi isyarat kecil. Layar besar di ballroom menyala. Rekaman CCTV muncul, gambar dapur hotel yang familiar bagi staf, asing bagi tamu. Terlihat Bu Sulastri masuk ke area tersebut, berbincang singkat dengan staf, lalu menyiapkan sebuah minuman. Gerakannya jelas, waktunya tercatat. Suasana berubah drastis. Tawa lenyap. Beberapa tamu saling berpandangan, sebagian berdiri lebih tegak. Bu Sulastri membeku di tempatnya. Ini tidak membuktikan apa-apa, serunya, suaranya meninggi, memecah keheningan. Aku hanya... Ratih kembali berbicara, memotong tanpa nada menyerang. Benar. Karena itu saya juga tidak menyimpulkan apapun hari ini. Ia mengeluarkan map tipis dari tangannya. Hasil medis saya menunjukkan adanya zat berbahaya dalam dosis ringan. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan. Ia tidak menyebut kata racun. Tidak menyebut niat. Hanya fakta. Dan justru karena itulah dampaknya terasa lebih berat. Tamu-tamu penting, kolega bisnis Ratih, memahami bahasa kehati-hatian dan bukti. Arman berdiri kaku. Ratih, kamu mempermalukan keluarga kita, katanya dengan suara tertahan. Ratih menoleh padanya perlahan. Aku menjaga keselamatan di hotelku, jawabnya. Jika itu memalukan, mungkin kita perlu bertanya kenapa. Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan, tapi cukup untuk menghentikan pesta. MC berdiri bingung, vendor berhenti bekerja, musik tak kembali menyala. Ratih merasakan getaran halus di tangannya, bukan ragu, melainkan sisa adrenalin. Ia tahu, dengan langkah ini, ia telah menyeberangi garis yang tak bisa dihapus. Tekanan batin baru muncul, lebih berat dari sebelumnya, menghadapi akibat terbuka dari kebenaran yang ia ungkapkan setengah jalan. Ia menutup mikrofon. Ballroom tetap sunyi. Ratih melangkah turun dari panggung dengan satu kesadaran pahit. Ia belum menyelesaikan apapun, tapi ia juga tidak lagi bisa mundur. Keheningan yang tersisa setelah Ratih turun dari panggung terasa lebih berat daripada sorak atau amarah. Ballroom hotel itu seolah kehilangan napas. Tidak ada musik, tidak ada gelas terangkat, hanya bisik-bisik yang tertahan dan tatapan yang saling menguji. Ratih berdiri di antara tamu-tamunya, merasakan tekanan baru menekan dadanya. Ia sudah berbicara, tapi belum selesai. Dan bagian tersulit justru dimulai sekarang. Bu Sulastri menjadi orang pertama yang bergerak. Wajahnya yang semula membeku kini berubah merah, bukan karena malu, melainkan panik yang dipoles kemarahan. Ini fitnah, katanya lantang, suaranya bergetar namun keras. Kamu sengaja merusak hari bahagia keluarga kami. Beberapa tamu menoleh ke arah Ratih, menunggu reaksinya. Ratih tidak segera menjawab. Ia tahu, setiap kata yang keluar sekarang akan menjadi pemicu berikutnya.
Di sudut ruangan, Arman berdiri ragu, wajahnya tegang, seperti seseorang yang berusaha menahan dinding runtuh dengan tangan kosong. Ratih. Arman mendekat, suaranya diturunkan. Kita bisa bicara ini nanti. Tidak perlu di depan semua orang. Ratih menatap suaminya. Ada luka lama yang kembali berdenyut. Kenangan tentang betapa seringnya ia diminta menunda, mengalah, diam. Kali ini, ia menggeleng pelan. Justru karena ini menyangkut keselamatan banyak orang, tidak bisa nanti. Sebelum Bu Sulastri sempat menyela lagi, seorang pria parubaya melangkah maju dari barisan tamu. Ratih mengenal wajah itu bahkan sebelum ia berbicara. Dr. Fajar, dokter yang merawatnya di IGD, berdiri dengan setelan rapi, jelas hadir bukan sebagai tenaga medis malam itu, melainkan tamu undangan rekan bisnis hotel. Maaf, katanya dengan suara tenang, mengangkat tangan sedikit. Saya tidak berniat mencampuri urusan keluarga. Tapi karena nama saya dan fakta medis disebut, saya merasa bertanggung jawab. Ratih merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kehadiran Dr. Fajar bukan bagian dari rencana yang ia atur secara langsung. Namun justru karena itu, dampaknya terasa lebih nyata. Dr. Fajar menatap para tamu, lalu ke arah Ratih, sekilas memastikan. Saya dokter yang menangani Ibu Ratih saat beliau masuk IGD. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya zat yang seharusnya tidak ada dalam tubuh, meski dalam dosis ringan. Efeknya konsisten dengan gejala yang dialami. Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan karena terkejut, melainkan karena fakta telah diucapkan oleh pihak yang tidak berkepentingan langsung. Itu hanya reaksi alergi. Bu Sulastri memotong dengan suara tinggi. Ratih sering sensitif. Dia memang suka membesar-besarkan keadaan. Ratih menutup mata sejenak. Tuduhan itu bukan hal baru. Yang berbeda adalah, kali ini ia tidak sendirian menghadapinya. Dr. Fajar menggeleng pelan. Kami sudah mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Namun hasil laboratorium tidak mendukung alergi biasa. Saya tidak menyebutkan siapa atau bagaimana zat itu masuk. Saya hanya menyampaikan kondisi medis. Bu Sulastri melangkah maju. Jaraknya kini hanya beberapa meter dari Ratih. Kamu puas sekarang? Serunya, menuding Ratih. Kamu ingin semua orang mengira aku penjahat. Ratih membuka mata, menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang tidak lagi dipenuhi ketakutan. Aku ingin kebenaran, katanya pelan. Bukan tuduhan. Bukan drama. Arman memandang ibunya, lalu Ratih. Tangannya mengepal. Bu, mungkin ada kesalahpahaman, katanya ragu, berusaha merangkai alasan yang terdengar masuk akal. Mungkin minuman itu tertukar. Atau staf dapur yang lalai. Ratih merasakan pergeseran kecil di dalam dirinya. Bukan harapan, melainkan pengakuan pahit bahwa Arman masih berdiri di tengah, menunda pilihan. Ia tidak marah. Ia lelah. Arman, ucap Ratih, nadanya lembut namun tegas. Aku tidak meminta kamu menyalahkan siapapun hari ini. Aku hanya meminta kamu tidak menutup mata. Arman terdiam. Tatapannya jatuh ke lantai, lalu kembali naik, terlihat goyah. Untuk pertama kalinya, Ratih melihat keretakan nyata dalam keyakinannya membela sang ibu. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Ada yang melangkah mundur. Ada yang mendekat ingin mendengar lebih jelas. Reputasi hotel, nama keluarga, dan relasi bisnis kini terjerat dalam satu simpul tegang. Bu Sulastri tertawa pendek, suara yang dipaksakan. Lihat, katanya, menghadap tamu. Anakku sendiri ragu karena hasutan. Ratih selalu ingin menguasai segalanya, bahkan dengan cara kotor. Kalimat itu menusuk, tapi juga membuka sesuatu. Ratih menyadari tekanan batinnya berubah bentuk. Bukan lagi antara diam dan bicara, melainkan antara melindungi diri sendiri atau membiarkan orang lain terus memelintir kenyataan. Ia melangkah satu langkah ke depan. Saya tidak meminta simpati, katanya kepada para tamu. Saya juga tidak meminta penghakiman hari ini. Acara ini saya hentikan sementara demi keselamatan. Setelah ini, proses akan berjalan sesuai hukum dan etika. Keputusan itu kecil tapi berisiko. Dengan satu kalimat, Ratih mengalihkan konflik dari ruang keluarga ke ruang publik dan prosedur resmi.
Ia tahu dampaknya tidak akan ringan. Arman menatapnya, wajahnya campuran takut dan kehilangan. Bu Sulastri terdiam, napasnya terengah, paniknya semakin sulit disembunyikan. Ratih menghela napas dalam-dalam. Tekanan batin baru menyelimutinya. Ketika kebenaran mulai berdiri, ia harus siap kehilangan apapun yang selama ini ia pertahankan. Keputusan Ratih sebelumnya menggantung di udara seperti kabut tebal. Ballroom hotel belum sepenuhnya kosong, tetapi tidak lagi utuh sebagai pesta. Para tamu berdiri berkelompok kecil, berbicara pelan, sebagian menunggu, sebagian bersiap pergi. Di tengah ruang itu, Ratih merasakan tekanan batin yang berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Kebutuhan untuk menyelesaikan satu hal yang selama ini ia tunda. Bukan soal racun, bukan soal hotel, melainkan pernikahannya sendiri. Arman berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat, rahangnya tegang. Ia tampak seperti orang yang baru saja menyadari tanah yang dipijaknya retak, tapi masih berharap bisa melompat kembali ke sisi aman. Bu Sulastri berada sedikit di belakangnya. Diam, namun tatapannya tak pernah lepas dari Ratih. Tajam, penuh penilaian, seolah menunggu celah. Ratih melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu apa yang akan ia lakukan setelah ini akan mengubah segalanya. Ia tidak lagi berbicara kepada tamu, tidak pula kepada ibunya Arman. Ia berhenti tepat di depan suaminya. "Arman," ucap Ratih, suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk terdengar di ruang yang masih dipenuhi orang. "Aku ingin bertanya. Di sini. Sekarang." Arman menelan ludah. "Ratih, ini tidak. Bukan tentang waktu," potong Ratih. Ia mengangkat wajahnya, menatap Arman lurus-lurus. "Ini tentang kita." Beberapa tamu terdiam, menyadari bahwa yang akan terjadi bukan lagi sekadar konflik keluarga, melainkan sesuatu yang lebih pribadi dan lebih menyakitkan. "Selama ini," lanjut Ratih, "setiap kali aku merasa disakiti, kamu bilang aku berlebihan. Setiap kali aku meminta didukung, kamu bilang aku harus mengerti ibumu. Aku ingin tahu, dalam pernikahan ini, posisiku sebenarnya apa?" Arman membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia mencari kata, mencari alasan, seperti yang selalu ia lakukan. "Aku hanya ingin semuanya damai," katanya akhirnya. "Aku tidak ingin konflik." Ratih tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan. "Damai versi siapa, men?" Pertanyaan itu menggantung. Arman tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat siap pakai. Ratih melanjutkan, nadanya tetap terkendali. "Ketika aku sakit dan dokter mengatakan ada zat berbahaya di tubuhku, kamu membela ibumu. Ketika hotel yang aku bangun diperlakukan seperti milik orang lain, kamu diam. Hari ini, di depan semua orang, fakta sudah ada. Aku tidak berteriak. Aku tidak menuduh. Tapi kamu masih berdiri di tengah." Arman menggeleng, suaranya mulai bergetar. Aku tidak percaya ibu bisa melakukan hal sejauh itu." Ratih merasakan sesuatu retak di dadanya. Bukan karena kalimat itu mengejutkan, melainkan karena ia sudah lama menduganya. "Jadi ini soal percaya," katanya pelan. "Kamu memilih mempercayai siapa?" Arman terdiam. Tatapannya beralih ke Bu Sulastri sejenak, lalu kembali ke Ratih. Gerakan kecil itu cukup. Ratih tidak membutuhkan jawaban verbal. Untuk sesaat, Ratih ingin mundur. Hatinya hancur perlahan, seperti kaca yang retaknya tak terlihat tapi menyebar ke seluruh permukaan. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang berdiri tegak, harga dirinya, yang selama ini ia tekuk demi peran sebagai istri baik-baik. "Pernikahan," kata Ratih, suaranya kini sedikit lebih dalam. "Seharusnya tempat pulang. Tempat di mana aku aman, bukan dicurigai. Didukung, bukan disuruh mengalah terus-menerus." Bu Sulastri melangkah maju. "Kamu egois," katanya tajam. "Semua ini hanya karena kamu ingin menguasai." Ratih menoleh sebentar ke arah ibu mertuanya, lalu kembali ke Arman. "Ini bukan tentang beliau," katanya. "Ini tentang kamu dan aku." Arman mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya jujur, hampir seperti pengakuan.
Aku terjebak. Ratih mengangguk pelan. Aku tahu, jawabnya. Dan itulah masalahnya. Kalimat itu jatuh berat. Beberapa tamu menunduk, menyadari mereka menjadi saksi sesuatu yang terlalu pribadi untuk diinterupsi. Doni berdiri di kejauhan, ekspresinya netral, tapi matanya mengikuti setiap perubahan sikap Ratih. Ia melihat perempuan yang selama ini ia kenal sebagai pemimpin kini berdiri sebagai individu yang memilih dirinya sendiri. Ratih menarik napas dalam-dalam. Aku tidak meminta kamu memilih hari ini, katanya pada Arman. Aku hanya ingin kamu mengakui bahwa selama ini aku berdiri sendiri. Arman membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyangkal fakta itu. Keheningan yang mengikuti lebih keras dari teriakan. Ratih merasakan air mata menggenang, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Ia berdiri tegak, bahunya lurus, meski dadanya sesak. Aku sudah terlalu lama menunggu, katanya lirih, namun cukup terdengar. Dan mulai hari ini, aku berhenti menunggu. Kalimat itu bukan ancaman, bukan keputusan final, belum. Tapi cukup untuk menandai pergeseran besar dalam dirinya. Ratih melangkah mundur satu langkah, menciptakan jarak antara dirinya dan Arman, jarak yang selama ini ada tapi baru kini terlihat. Tekanan batin baru menyelimuti Ratih, keberanian untuk berdiri tanpa pegangan, sambil menyadari bahwa setelah ini, tidak ada lagi ilusi yang bisa melindungi hatinya. Kalimat terakhir Ratih di hadapan Arman masih menggantung ketika suara langkah tergesa dan bisik panik menyusup dari pintu ballroom. Beberapa tamu menoleh bersamaan. Pihak berwenang tiba tanpa sirene, tanpa drama berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Skandal tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia masuk dengan map tipis dan wajah-wajah datar. Ratih berdiri diam. Keberanian yang ia kumpulkan kini diuji bentuk lain. Menyaksikan konsekuensi bergerak tanpa bisa dihentikan. Dadanya terasa sesak, bukan karena ragu, melainkan karena sadar bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak bisa diputar ulang. Bu Sulastri bereaksi paling cepat. Apa maksudnya ini? Suaranya meninggi, memantul di dinding ballroom yang kini terasa dingin. Ini acara keluarga. Salah satu petugas menjelaskan singkat dan profesional, menyebut laporan awal, bukti rekaman, dan kebutuhan klarifikasi lebih lanjut. Tidak ada tuduhan panjang, tidak ada penghakiman di tempat. Justru prosedur itulah yang membuat Bu Sulastri kehilangan pijakan. Ia menoleh ke sekeliling, mencari dukungan, kepada tamu, kepada Arman, namun yang ia temukan hanya jarak. Arman melangkah maju, refleks melindungi ibunya muncul kembali. Pak, ini pasti salah paham, katanya cepat. Kita bisa bicarakan baik-baik. Ratih menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan yang bercampur. Dulu, ia akan maju juga, berdiri di sisi Arman, menenangkan suasana. Kali ini, ia tetap di tempatnya. Setiap detik diamnya adalah pilihan. Bu Sulastri akhirnya dibawa keluar. Tidak diseret, tidak dipermalukan secara fisik, namun tatapan para tamu, kamera ponsel yang terangkat diam-diam, dan bisik-bisik yang tak tertahan menjadikan langkahnya berat. Skandal itu nyata, dan pesta berakhir tanpa pengumuman resmi. Musik tak pernah kembali menyala. Ballroom perlahan kosong. Vendor membereskan perlengkapan tanpa bicara. MC pamit dengan wajah pucat. Doni memberi isyarat kepada tim keamanan internal untuk menutup akses tertentu. Keputusan teknis yang terasa seperti penutup babak. Ratih melangkah ke koridor samping, mencari udara. Tangannya gemetar halus. Ia bersandar sebentar pada dinding, menutup mata, mengatur napas. Ini bukan kemenangan. Ini harga. Arman menyusul. Langkahnya tergesa, wajahnya kacau. Ratih, katanya, nada suaranya berubah, tidak lagi defensif, melainkan memohon. Tolong, kita hentikan di sini. Ratih membuka mata. Hentikan apa? Kasus ini, jawab Arman cepat. Kamu sudah menyampaikan semuanya. Ibu sudah dipermalukan. Keluarga kita, namaku, semua bisa hancur. Ratih menatapnya lama. Dalam tatapan itu, ia melihat lelaki yang ia nikahi. Bingung, takut,
dan masih berusaha menyelamatkan sesuatu yang ia sebut keluarga tanpa benar-benar menyertakan Ratih di dalamnya. Arman, ucap Ratih pelan, ketika aku hampir pingsan di rumah sendiri, kamu memintaku diam. Ketika dokter bicara, kamu marah. Ketika bukti muncul, kamu minta aku menunda. Sekarang kamu minta aku menutup kasus. Arman mengusap wajahnya. Aku cuma minta waktu. Kita bisa selesaikan ini internal. Demi keluarga. Ratih menggeleng perlahan. Keluarga yang mana? Tanyanya. Pertanyaan itu bukan sindiran, melainkan pencarian batas. Keluarga yang memintaku mengorbankan keselamatan dan martabatku agar terlihat utuh. Arman terdiam. Aku janji akan berubah, katanya, suaranya pecah. Aku akan berdiri di pihakmu. Tolong, Ratih. Kali ini saja. Janji itu menghantam Ratih tepat di dada. Ada bagian dirinya yang ingin percaya, bukan karena lemah, tetapi karena cinta lama yang belum sepenuhnya padam. Namun bersamaan dengan itu, muncul suara lain, lebih tenang dan tegas. Keselamatan tidak bisa ditunda oleh janji. Ini bukan soal berdiri di pihakku hari ini, jawab Ratih. Ini soal menghentikan pola yang membahayakan. Jika aku menutup kasus ini, apa yang berubah? Aku kembali diam. Kamu kembali di tengah. Arman menunduk. Ibu itu orang tuaku, katanya lirih. Ratih mengangguk. Dan aku istrimu, balasnya. Yang hampir kehilangan nyawa. Keheningan di antara mereka memanjang. Ratih merasakan air mata mengancam, tapi ia tetap tegak. Harga dirinya tidak berteriak. Ia berdiri. Aku tidak menutup kasus ini, katanya akhirnya. Aku memilih keselamatan dan martabatku. Arman menatapnya, matanya merah. Kamu tahu apa artinya ini? Aku tahu, jawab Ratih. Dan aku siap menanggungnya. Keputusan itu kecil dalam bentuk satu kalimat, namun berisiko besar. Ia tahu dampaknya. Reputasi, pernikahan, masa depan yang belum jelas. Namun untuk pertama kalinya, ketakutan tidak mengendalikan langkahnya. Arman mundur satu langkah, seolah jarak itu baru terasa sekarang. Ratih merasakan pergeseran terakhir malam ini, bukan lagi antara benar dan salah, melainkan antara siapa yang ia lindungi. Ketika Arman berbalik pergi, Ratih menahan napas. Tekanan batin baru menutup episode ini. Keberanian untuk menghadapi hari esok tanpa perisai keluarga, hanya dengan kebenaran yang ia pilih untuk tidak lagi ditutup. Keheningan setelah kepergian Arman pada malam itu tidak langsung hilang. Ia tinggal, menempel di dinding-dinding hotel, di kamar yang dulu mereka tempati bersama, dan di dada Ratih yang masih berdenyut oleh sisa keputusan besar. Dampak emosional belum reda. Ratih merasakan kehilangan yang nyata, bukan hanya tentang pernikahan yang retak, tetapi tentang mimpi lama yang akhirnya ia lepaskan dengan sadar. Pagi berikutnya, Ratih kembali ke kantor utama hotel. Cahaya matahari masuk dari jendela kaca besar, memantul di lantai marmer yang ia pilih sendiri bertahun-tahun lalu. Doni sudah menunggunya dengan map laporan di tangan, sikapnya tetap profesional. Namun sorot matanya menyimpan dukungan yang tak pernah ia ucapkan berlebihan. Operasional kembali stabil, kata Doni. Beberapa mitra sempat ragu, tapi setelah klarifikasi resmi, mereka memilih bertahan. Ratih mengangguk. Ada rasa lega yang tenang. Bukan euforia. Setiap keputusan yang ia ambil sejak hari pernikahan membawa konsekuensi, dan ia menerimanya satu persatu. Ia menandatangani beberapa dokumen, lalu berhenti sejenak, menatap logo hotel yang terpasang di dinding. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa berdiri di tempat yang benar tanpa perlu membuktikan apapun. Beberapa hari kemudian, proses perpisahan dengan Arman berlangsung singkat dan dingin. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Mereka duduk berhadapan di ruang yang netral, berbicara seperlunya. Arman terlihat lelah, seperti seseorang yang akhirnya kehabisan alasan. Aku menyesal, katanya pelan, tanpa menatap Ratih. Aku terlalu lama membiarkan kamu sendirian. Ratih mendengarkan. Hatinya tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya. Penyesalan itu datang terlambat, tapi ia tidak menolaknya dengan marah. Aku percaya kamu menyesal, jawab Ratih tenang. Tapi aku tidak bisa kembali ke hidup yang membuatku mengecil. Arman mengangguk,
seolah memahami untuk pertama kalinya. Mereka berpisah tanpa janji. Ratih melangkah keluar ruangan itu dengan langkah yang tidak ringan, namun jelas arahnya. Waktu berjalan. Luka tidak hilang begitu saja, tetapi berubah bentuk. Ratih kembali memimpin hotel sepenuhnya. Ia hadir di rapat-rapat penting, mengambil keputusan strategis, dan membangun ulang kepercayaan publik dengan konsistensi, bukan pembelaan emosional. Rina, sahabat yang sejak awal menuntutnya berpikir jernih, datang berkunjung suatu sore, duduk di kafe hotel sambil memperhatikan Ratih bekerja. "Kamu kelihatan berbeda," ujar Rina. "Bukan lebih keras, lebih utuh." Ratih tersenyum kecil. "Aku baru sadar, selama ini aku mengira dicintai berarti terus mengalah." Rina mengangkat alis, menunggu. "Ternyata," lanjut Ratih, "cinta yang sehat tidak pernah meminta kita mengorbankan keselamatan dan harga diri." Percakapan itu menutup satu lapisan luka lama. Ratih tidak lagi menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Ia melihat masa lalu sebagai rangkaian pilihan yang kini memberinya kejelasan. Suatu pagi, Ratih berdiri di balkon lantai atas hotel, memandang aktivitas di bawah, tamu datang dan pergi, staf bekerja dengan ritme yang teratur. Doni berdiri di sampingnya, menjelaskan rencana pengembangan sistem keamanan baru, pelajaran yang ia ambil dari pengalaman pahit. "Kita pastikan kejadian seperti itu tidak terulang," kata Doni. Ratih mengangguk. "Bukan hanya untuk hotel," jawabnya. "Untuk diriku juga." Kalimat itu bukan keluhan, melainkan komitmen. Ratih tahu, hidup barunya tidak bebas risiko. Ia masih menghadapi proses hukum yang berjalan, opini publik yang bisa berubah, dan malam-malam sunyi ketika ingatan datang tanpa diundang. Namun perbedaannya kini jelas. Ia tidak lagi mengorbankan dirinya demi mempertahankan sesuatu yang rapuh. Di akhir hari, Ratih kembali ke ruang kerjanya, menutup laptop, dan menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah itu tidak sempurna, tidak sepenuhnya sembuh, tetapi berdiri tegak. Tidak ada kebencian yang ia bawa ke depan, hanya kejelasan tentang batas dan nilai dirinya sendiri. Ratih melangkah keluar ruangan, mematikan lampu, dan menutup pintu dengan lembut. Hidup barunya tidak dimulai dengan sorak kemenangan, melainkan dengan kesadaran yang tenang. Ia memilih dirinya, dan itu cukup. Cerita ini berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan dengan harga diri yang kembali pulang, utuh, sadar, dan siap melangkah tanpa harus kehilangan diri sendiri lagi. Dalam hidup, cinta dan keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman, bukan ruang yang memaksa kita meniadakan diri sendiri. Ketika pengorbanan terus diminta tanpa empati, dan keselamatan atau martabat kita dianggap sepele, itu bukan lagi cinta, melainkan kebiasaan yang menyakiti. Belajarlah mendengar suara batin sendiri, karena menjaga diri bukanlah bentuk egoisme, melainkan tanggung jawab pada hidup yang kita miliki. Terima kasih telah setia mengikuti perjalanan Ratih hingga akhir. Semoga kisah ini memberi keberanian untuk memilih kejelasan, batas yang sehat, dan harga diri yang utuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah kuat, sadar, dan penuh kasih pada diri sendiri.